Kemudian dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan telaga Kautsar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini diberi oleh Allah satu kelebihan, yaitu telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Telaga Kautsar itu yang dibandingkan Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar, katanya begitu. Nah, itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum daripadanya itu segala orang-orang mukmin. Ya, siapapun orang mukmin pasti merasakan minum di situ, kerana dia pun dapat hak kerana syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang dihalau. Kan ada dialog dalam hadis. Ada orang mau minum dihalau. Nabi tanya sama Allah, ya Allah, ini umat aku, kenapa dia tak dapat? Nah, Allah bilang cuma satu ya, kata Allah, kau tak tahu apa yang dibuatnya sepeninggalmu ya Muhammad, kata Allah. Sekarang masuklah tu, Nabi kan dah meninggal ni. Kok ada yang terhalau, berarti ada masalah tu. Nah, orang mukmin dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam surga. Jadi ini didapatkan sebelum masuk surga. Berarti siapa yang dapat minum, tu tanda alamatnya dia selamat. Proses berikutnya mudah. Kenapa? Dapat minum air tersebut, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Masih menjelaskan tentang fi bayanil aqidah, tentang masalah akidah, keyakinan, yaitu tauhid, yang berpaham dengan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, lanjutnya ya. Masalah akidah masih berhubungan dengan keyakinan. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan. Nah, jadi kita selaku umat Nabi Muhammad berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib meyakini adanya pertimbangan amal. Ya, mizan itu timbangan. Apa nama kita? Dacing ya. Timbangan. Cuma timbangan dunia akhirat kan lain. Ya. Di akhirat betul-betul ditimbang amal kita itu. Nah, yakni neraca. Bahasa neraca di dalam akhirat ditimbang, ya. Di dalamnya itu segala amal manusia. Jadi seluruh amal kita yang telah kita lakukan di dunia ini akan ditimbang. Apa makna ditimbang? Diperbandingkan antara taat dengan maksiat, antara ingat dengan lalai. Mudah-mudahan lebih. Takutnya kurang. Apalagi ada orang-orang yang menzalimi orang lain. Oh, lebih susah lagi. Makanya amalnya akan dibayarkan kepada orang lain. Ini diistilahkan dalam istilah hadis Nabi itu muflis, orang yang bangkrut.
Ya, kalau itu timbangan amal kalau tidak ada kezaliman sama orang. Kalau ada kezaliman sama orang belum ditimbang, dibayar dulu. Bayar dulu amal kita itu. Kenapa? Si fulan menuntut, aku disakiti begini ya Allah. Ambil amal dia, pindahkan kau. Satu orang dizalimi, bayar. 2 orang dibayar. 100 orang. Itu takutnya belum ditimbang, amal dah habis. Jadi jaga betul hubungan sama manusia. Kan ini terjadi tuntut menuntut. Ya, sebelum amal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tambah demikian lagi wajib, ya. Wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat. Sirat apa? Yaitu titian di atas neraka Jahannam. Jadi titian itu akan kita lewati. Ingat, semuanya pasti lewat di situ. Tidak ada yang lewat jalan lain. Para nabi pun lewat situ. Para wali Allah lewat situ. Kita lewat juga di situ. Ya. Karena di bawahnya sudah siap menunggu. Ya, bawahnya api neraka Jahannam, di atas titian. Nah, yaitu halusnya daripada rambut. Jadi silang gitu. Titian tu halus seperti rambut. Dibilang rambut dia sini ini tak ada belah 7, tak ada. Ini dah rambut belah 7 gitu. Ini cuma dibilang rambut saja. Itu pun sudah halus dah tu dah. Ya. Dan tajam daripada pedang. Tajam daripada pedang, itulah rambut, ya. Dan tergelincir atas segala kaki orang kafir dan munafik. Jadi orang munafik, orang kafir, biar ahli bagaimanapun di dunia ini, di sana dia tergelincir. Hukumnya sudah begitu. Maka di sana itu yang kelihatan nanti amal kita sekarang. Siapa yang baik amalnya, luluslah dia. Ya. Nah, itu udah hukumnya begitu. Siapa kuat imannya, amalnya bagus, insyaallah akan mudah di sana. Tapi kalau ada munafik, masuk dia. Tergelincir dia. Orang kafir apakan lagi. Nah, jatuhlah mereka itu ke dalam api neraka. Jadi pastikan begitu. Tetapi atasnya segala kaki orang mukmin, lalu mereka itu ke dalam surga. Jadi orang mukmin lewatlah, lurus. Sampailah ke seberang sana, diproses, kemudian masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalahan perjalanan orang mukmin sekira-kira amal mereka itu. Jadi bersalahan itu apa? Berbeda-beda amal kita orang mukmin. Karena nanti akan dilihat bagaimana cara melewati itu tadi. Itu tidak ada yang sama. Setengah mereka itu seperti kilat. Jadi yang bagus tu kayak kilat. Cup, sampai. Itu paling bagus. Maka sana tu kecepatan paling tinggi itu kecepatan kilat. Makanya Nabi Isra Mi'raj pakai burak. Burak tu asal katanya barqun. Barak itu bahasa Arab kilat. Kendaraan Nabi itu super cepat kilat. Cup, sampai dah. Kita insya-Allah jaga salat, jaga ibadah yang lain, apa kita tambah zikir, salawat dan sebagainya, banyak sedekah, mudah-mudahan dipercepat jalan kita di situ. Karena jauh tu, kadang-kadang ya. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang. Itu agak lambat sikit. Ya, agak lambat. Tadi macam gelat, cep sampai. Ini kayak burung, terbang. Mandanglah bawah tu. Kayak burungnya takut mandang bawah tu, api menyala-nyala. Ya. Dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari. Mana lebih cepat? Cepat burung atau cepat kuda? Burung lebih cepat. Burung itu bisa terbang antara benua. Hebatnya Allah beri sayap dia. Ya, burung itu. Nah, kemudian lagi, dan setengah daripada mereka itu seperti orang yang berjalan. Lama tu seperti orang berjalan.
Enggak, jarak tu sejauh mata memandang. Lewat jalan, mandanglah bawah tu. Dan setengah mereka itu merangkak. Ini ada yang merangkak, lebih lambat lagi. Ya. Dan setengah mereka itu mengisut. Mengisut. Apa tu? Merayap. Bahasa Melayu itu mengisut. Merayap. Ini lebih lambat lagi. Biarpun sampai ke ujung sana, tapi beban berat tu memandang ke bawah lama. Ya kan? Mengisut itu, merangkak. Nah, demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu, berbeza-beza amalnya. Makin tinggi amalnya, semakin cepat dia melewati di atas sirat. Mohon maaf ni ya, ini disebutkan surah Maryam. Tidak boleh tidak, semuanya pasti lewat di situ. Siapa pun dia. Ya. Nah, kemudian dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan telaga Kautsar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini diberi oleh Allah satu kelebihan, yaitu telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Telaga Kautsar itu yang dibadikan Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar, katanya begitu. Nah, itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum daripadanya itu segala orang-orang mukmin. Ya, siapapun orang mukmin pasti merasakan minum di situ, kerana dia pun dapat hak kerana syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang dihalau. Kan ada dialog dalam hadis. Ada orang mau minum dihalau. Nabi tanya sama Allah, ya Allah, ini umat aku, kenapa dia tak dapat? Nah, Allah bilang cuma satu je, kata Allah, kau tak tahu apa yang dibuatnya sepeninggalmu ya Muhammad, kata Allah. Yang jelas salah lah tu lah. Ya, ada kesalahan kita. Nah, sampai dihalau. Susah dah tu, ramai dan ngantri diusir. Gimana tu? Apa tak malu? Ya, tak dapat dihalau. Ya, Nabi bilang sama Allah, ya Allah, ni umat aku, kau tak tahu, kata Allah, apa yang dibuatnya setelah kau meninggal. Sekarang masuklah tu, Nabi kan dah meninggal ni. Kok ada yang terhalau, berarti ada masalah tu. Nah, orang mukmin dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam surga. Jadi ini didapatkan sebelum masuk surga. Berarti siapa yang dapat minum, itu tanda alamatnya dia selamat. Proses berikutnya mudah. Kenapa? Dapat minum air tersebut, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Mana tadi itu? Kemudian daripada melalui siratal mustaqim. Dan barang siapa meminum daripadanya, niscaya tiada dahaga kemudian. Jadi siapa yang meminum tidak akan pernah haus selama-lamanya daripada itu. Dah ya, masuk yang keempat, tambah lagi. Penjelasan tentang telaga Al-Kautsar. Bermula luasnya itu perjalanan sebulan. Telaga Al-Kautsar itu luasnya perjalanan sebulan. Bapak ibu jalan kaki je bos, sebulan sampai di mana? Saya dah ukur itu dah. Pontianak Sambas jalan kaki seminggu sampai. Jalan kaki tapi bukan pakai motor. Pakai motor kendaraan 5-6 jam sampai. Jalan kaki Pontianak Sambas seminggu. Kalau 2 minggu masuk Malaysia. Kan? 3 minggu mana tu dah? Ke laut tu dah. Masuk 4 minggu, sebulan. Berarti luasnya telaga Al-Kautsar. Ya, untuk umat Nabi Muhammad cukup insya-Allah. Surga lain ya, surga seluas langit dan bumi. Airnya terlebih putih daripada susu dan terlebih manis daripada madu. Itu dia air Kautsar itu. Lebih putih dari air susu dan lebih manis dari air madu. Pada pada kelilingnya itu beberapa kendi. Kendi. Sebilang-bilang mana tadi? Sebilang-bilang bintang di langit. Sebilang-bilang bintang di langit. Jadi sebanyak bintang
di langit. Nah, itu keliling itu banyaknya kendi-kendi, kendi untuk minum. Jadi tidak payah lagi panitia tak nyiapkan lagi gelas, centongnya tak ada kita. Itu dah ada kendi-kendi, udah ada dah. Sebanyak bintang di langit. Berapa jumlah bintang? Nah, udah itu berarti cukup lah dia untuk minum tu. Ya kan? Jadi miliaran bintang itu. Ya, miliaran. Banyaknya bintang. Ini semua disebutkan ya, sebanyak bintang di langit. Nah, jadi ini tambahan tentang akidah ini. Dan ini semuanya disebut oleh ulama, disimpulkan, diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diucapkan Nabi itu semuanya benar adanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berbicara kecuali petunjuk dari Allah. Dan itu kenyataan yang nanti kita hadapi di hari kiamat. Ya, ini namanya akidah, keyakinan sudah harus ada di hati kita, dibawa mati keyakinan ini. Kenapa? Kita ketemu inilah dia, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan proses ini kita dimudahkan Allah. Berat nih Pak, proses ini berat, bukannya gampang. Berat sekali proses ini, tidak mudah. Makanya prosesnya panjang. Berapa pos kita lewati nanti di hari kiamat itu. Ya, satu lulus, masuk lagi tahap kedua, lulus masuk lagi tahap ketiga, begitu aja. Ya, nah, jadi kita dah mulai bayang-bayangkan waktu kita membaca ayat, ya, atau kita dengar ayat ini dibaca oleh imam, biasanya hari Jumat itu, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada kami, kata Allah, dan kami menghisapnya, menghitungnya. Berapa pos kita lewati nanti di hari kiamat itu. Kata Nabi, siapa yang mendengar ayat ini, maka ucapkanlah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nanti di hari kiamat hisablah dengan hisab yang mudah, jangan dipersulit. Kita minta begitu. Ini ayat Al-Quran yang dibaca hari Jumat. Ya, ayat yang biasanya rakaat kedua. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah, terus sampai ke bawah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita minta hisab yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Segera cukup jamaah. Itu tambahan. Masih ada lagi nih. Ya, masih ada, nanti tambah lagi insyaallah. Ya, ada pertanyaan silakan. Beri secara umum je lah ya. Umat dirinci kan susah juga. Nanti ngikut-ngikut amal saya pula. Ya, amal saya tak ada lain selain fardu, sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, zikir. Itulah amal saya. Ada rezeki sedekah sikit. Ya gitu. Yang penting ikut tuntunan Nabi. Ya begini. Kita ini hidup ini dua sisi. Ada sisi gelap, ada sisi terang. Kita jangan ambil sisi gelap ini. Ini yang buat kita susah. Susah di dunia, susah dalam kubur, susah di padang mahsyar, susah penghisaban, dan susah masuk surganya Allah. Sisi gelap ini yang kita hilangkan. Kita ambil sisi terangnya. Sisi terang itu kita ambil. Bagaimana caranya? Nah, Abu Bakar dia memberi resep sama kita, kerana dia dah belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Bakar, ad-dunya zulmatun wa sirajul laha taqwa. Dunia ni gelap, tapi kita bisa terang, kita tak salah jalan kok ada takwa kepada Allah. Takwa tu apa? Wujudkan ketaatan, jauhi maksiat. Tak bisa hendak tu. Nah, siapa hidup di dunia macam ini, selamat dia. Dunia ni kau tidak ada takwa, salah jalan, godaannya banyak. Ya, makanya fitnah dunia ni yang dahsyat. Ya, orang pada berebut cerita dunia, itulah dia fitnah dunia. Nah, jadi siapa yang tidak ada takwa, sesat dia. Maka paham saya sesat, siapa hidup tidak ada takwa, sesat jalan. Jadi tidak ada lagi sesatnya bapak patung dah.
Tak laku lagi dah tu. Tidak ada umat Nabi Muhammad nyebab patuh, tak ada. Tapi sesat tatkala tertipu dengan dunia, mengikuti hawa nafsu, habis sudah. Ini nama sesat. Walau dhalin. Jadi kalau ada takwa, selamat. Takwa ni apa? Bisa bedakan. In tattaqullah jalakumul furqana. Jika kau takwa, kau bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kau ambil, yang salah kau tinggalkan. Ingat, orang bertakwa tidak terpengaruh dengan orang. Siapa masih terpengaruh, belum takwa. Kawan melenceng, kita ngikut, belum. Kawan korupsi, kita ngikut, belum. Kawan ngambil hak orang, kita ngikut, belum. Takwa tak terpengaruh dia. Apa kerja orang selama itu salah, dia tidak mau ikut. Faham ni? Bagaimana takwa? Inilah dia rentetan semuanya, tuntunan Allah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa dzanbun zulmatun wa syirajulaha at-taubah. Dosa jangan dibiarkan. Kalau terjadi, cepat minta ampun, kata dia. Ingat, rakib dengan atid mengiringi kita ini. Tapi rakib punya hak lebih kuat daripada atid. Kalau orang buat salah, atid tidak mau catat kecuali dapat izin dari rakib. Rakib gimana nih? Tunggu 6 jam sampai dia tobat. Sebelum 6 jam dia tobat, jangan catat. Kok lewat 6 jam, catat suatu dosa. Makanya jangan dibiarkan dosa. Cepat kita kembali kepada Allah. Kita sadar, walaupun saya orang bertakwa sekalipun bisa salah, tapi cepat minta ampun. Jangan dibiarkan. Yang tiga, wal qarbu zulmatun. Kubur gelap, kata Abu Bakar. Wa sirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita zikirkan ini akan terang menderang kuburan kita nanti, insyaAllah. Jangan tinggalkan zikir ini, Pak. Ya, karena janji Nabi, la wahsyatun min ahli la ilaha illallah. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah tidak akan susah. Di mana? Fi quburihim wala fi nusyurihim. Dalam kubur tak akan susah, pada mahsyar proses pun tak akan susah. Jadi jangan tinggalkan lagi, udah ditalkin, amalkan. Bawa mati kalimat ini, Pak. Ini yang pesan ni bukan lagi orang sembarangan, orang yang belajar langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, menantu yang amalnya tak bisa timbang, imannya tidak bisa dikalahkan dengan iman yang lain. Itu janji Nabi. Yang keempat, as-siratu zulmatun. Sirat tadi itu, sirat itu gelap, bisa tergelincir kita. Tapi kita selamat dengan apa? Al-yaqin. Kuda yakin kepada Allah, lurus kita jalan. Maka sekarang belajar ilmu yakin. Yakin tak apa? Iman. Iman yang kuat, yakin pasti kuat. Bagaimana? Jadidu imanakum. Perbaharui iman terus. Proseskan. Bagaimana ya Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha. Banyak-banyak ucapkan ini. Biar yakin kuat, atas syirat nanti gampang, insyaAllah. Yang kelima, kata dia bilang, al-akhiratu zulmatun. Akhirat pun semuanya proses itu kegelapan. Wasirajulaha al-amal salih. Penerangnya amal salih, baik yang fardu maupun yang jangan tinggalkan, jangan sepelekan amal salih. Kita tak tahu yang mana yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kira-kira begitulah. Saya pun tak keluar dari itu. Ya kan? Jadi nanya, Ustaz apa amalannya? Sama je lah. Kira-kira itulah umumnya itu. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat dunia sampai akhirat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.